Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat hujan deras beberapa jam, ratusan rumah di kawasan Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru terendam banjir. Air banjir yang merendam kawasan ini mencapai lebih dari 1 meter, sehingga warga pun dievakuasi. Akibat diguyur hujan deras, jalan di Desa Ayunan Papan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin ambrol pada Sabtu 26 Desember 2020 lalu. Ketersediaan ikan laut di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin melimpah dan harganya pun stabil. Sementara stok ikan laut dipastikan cukup hingga tahun baru mendatang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di malam tahun baru, warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilarang melakukan pesta kembang api dan konvoi. Wakapolres Hulu Sungai Selatan, Kompol Renaldo meminta warga tidak melakukan kegiatannya berlebihan di saat malam tahun baru mendatang. Ia juga menyatakan pesta kembang api dan konvoi kendaraan bermotor dilarang karena berpotensi menyebabkan kerumunan massa. Sementara untuk tempat hiburan seperti kafe, warung makan, dan yang lainnya hanya boleh buka sampai pukul 22 WITA atau jam 10 malam saja. Untuk malam tahun baru, kita sangat menghimbau sekali untuk masyarakat supaya tidak ada melaksanakan kegiatan yang bersifat euforia atau berlebihan, karena sesuai dengan aturan juga. Untuk malam tahun baru dilarang, kami ulangi lagi, dilarang untuk melakukan kegiatan bersifat konvoi ataupun bersama-sama melaksanakan kegiatan melaksanakan pesta malam tahun baru. Nanti direncanakan juga untuk tempat-tempat hiburan seperti kafe ataupun warung makan yang ada akan diberi batas waktu bukanya pada malam tahun baru. Mungkin jam 10 atau jam 11 sudah wajib tutup, kemudian tidak ada konvoi di jalan. Karena ini salah satu upaya kita untuk mengurangi kerumunan yang ada di masyarakat. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan menaati protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Pengamanan di malam tahun baru mendatang, ratusan petugas akan dikerahkan untuk melakukan patroli. Warga diminta menaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kasat Lantas Polres Kota Baru Ibtu Lutfi Indra Praja mengatakan, seluruh polisi lalu lintas Kabupaten Kota Baru akan dikerahkan untuk pengamanan malam tahun baru mendatang. Menurutnya akan ada patroli masif dan juga patroli besar bersama aparat TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan setempat. Selain itu, sejumlah personel juga disiagakan di 3 posko pengamanan yang telah didirikan di sejumlah pusat keramaian, di antaranya di kawasan Siring Laut, wisata Pantai Sarangtiung, dan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang. Mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif seperti pembagian masker, penghimbauan protokol kesehatan, maupun patroli secara masif, patroli skala besar, patroli gabungan dengan TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub. Kami juga membuat 3 pos. Yang pertama untuk pos terpadu berada di Siring Laut. Untuk pos pengamanan kami tempatkan di Sarangtiung, dan untuk pos pelayanan kami tempatkan di Tanjung Serdang, tepatnya di penyeberangan Pelabuhan Peri. Di malam tahun baru mendatang, semua warga Kota Baru diminta menaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.
Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Kalimantan Selatan memiliki banyak kuliner khas tradisional yang patut untuk dicoba. Seperti salah satu kuliner bernama ketupat kandangan ini. Makanan yang sudah sangat tersohor di kalangan masyarakat pecinta kuliner di Kalsel ini mengandalkan cita rasa gurih dengan komposisi kuah santan kental dan lauk ikan gabus asap yang tentunya sangat membuat lidah tak sabar ingin mencicipinya. Ketupat kandangan merupakan makanan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuliner yang satu ini sangat tersohor dan termasuk makanan yang paling digemari oleh masyarakat Kalimantan. Sehingga kuliner ini sangat mudah untuk dijumpai karena banyak warung makan yang menjadikannya sebagai menu andalan. Ketupat kandangan biasanya disajikan bersama lauk ikan haruan atau gabus asap dengan kuah santan kental dan ditaburi bawang goreng yang wangi dan gurih. Namun bagi yang tidak terbiasa dengan ikan gabus bisa menggantinya dengan menggunakan telur bebek biasa ataupun telur bebek asin. Biasanya untuk menikmati ketupat kandangan ada cara khas tersendiri oleh sebagian masyarakat di Kalimantan, yakni dilahap langsung dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan sendok. Meski merupakan makanan yang berkuah, namun cara seperti ini diyakini lebih terasa nikmat dan lezat. Salah seorang penikmat kuliner ketupat kandangan, Samsuri, mengaku hampir setiap minggu dirinya tak ketinggalan untuk menyantap makanan favoritnya ini. Baginya aroma dan rasa gurih dari ketupat kandangan sangat memikat dan mampu menggugah selera makannya. Ini mencoba merasa makanan khas Kalimantan Selatan, yaitu ketupat kandangan. Enak, maknyos. Wah, nikmat sekali ini. Rasa lemak dan rasa aromanya terasa sedap. Menikmati sekali nah rasanya. Sementara pemilik rumah makan ketupat kandangan, Dina Yanti, mengatakan masakan ketupat kandangan yang dibuatnya menggunakan resep khas dari kota Kandangan dengan bahan dari rempah-rempah alami dan proses pembuatannya pun masih tradisional. Juga ikan bakar aromanya sampai begini. Untuk ketupatnya itu berasnya dicuci bersih hingga kering dan dimasukkan ke dalam oven dan direbus sekitar kurang lebih 20 menit. Lauknya apa, Bu? Ketupat kandangan ini apa yang lauknya? Ikan haruan atau bisa disebut juga dengan ikan gabus. Ikannya itu dibakar dengan menggunakan bumbu juga. Di warung makan yang beralamat di Komplek Mahligai, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara inilah setiap harinya Ibu Dina Yanti menyajikan menu ketupat kandangan. Biasanya yang datang menikmati kelezatan ketupat kandangan buatannya hampir semua kalangan, yakni dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini makan pakai gini sunnah. Favorit, Bu, Bibi, Favorit, kalau ketupat kandangan ini favorit, dan satu hal lagi, ketupat kandangan ini boleh dikatakan adalah makanan unik. Mungkin satu-satunya ketupat yang tatkala kita remas berubah jadi nasi ini, ketupat kandangan. Jadi makannya ketupat kandangan kalau nggak pakai tangan ini, nggak jadi mak ini, belum lengkap, belum pas. Kalau pakai sendok itu yang namanya ketupat biasa, bukan ketupat kandangan. Mantap, maknyos. Selain bisa menikmatinya secara langsung di warung ini, para pelanggan Ibu Dina juga banyak yang membeli ketupat kandangan dengan menggunakan jasa ojek online. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.